Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhdi Late selaku pengampu mata kuliah pengantar ilmu sosiologi akan menyampaikan rencana pembelajaran semester. Capaian pembelajaran CP Prodi yang dibebankan pada mata kuliah S1 menginternalisasikan nilai Pancasila dan manifestasi nilai wasaka dalam kehidupan pribadi dan sosial. KU2 mampu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi serta pembelajaran sepanjang hayat. P1 menerapkan konsep dasar moral, politik, hukum, HAM, dan ketatanegaraan dalam pemecahan masalah secara logis dan yuridis formil. Capaian pembelajaran mata kuliah. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu CPNK 1 menjelaskan hakikat pengertian sosiologi, perkembangan sosiologi, peranan sosiologi, interaksi sosial, dan norma dan nilai sosial. CPNK 2 mengidentifikasikan peranata sosial dan perilaku menyimpang. CPNK 3 menyebutkan kontrol sosial, stratifikasi sosial, diferensiasi sosial, dan kelompok sosial. CPNK 4 memperjelas dinamika kependudukan gender dan perubahan sosial. Kemampuan akhir tiap tahun pelajar sub CPNK mahasiswa mampu sub CPNK 1 menjelaskan perkembangan dan peranan sosiologi. Sub CPNK 9 menerangkan tentang hubungan antara kelompok dan mobilitas sosial. Sub CPNK 10 menerangkan tentang perilaku kolektif dan gerakan sosial. Sub CPNK 11 mengungkapkan tentang dinamika kependudukan. Sub CPNK 12 mengungkapkan gender dan kajian tentang perempuan. Sub CPNK 13 menganalisis tentang perubahan sosial. Sub CPNK 14 menyimpulkan tentang perubahan sosial. Deskripsi singkat mata kuliah ini. Mata kuliah membahas hakikat pengertian sosiologi, perkembangan sosiologi, peranan sosiologi, interaksi sosial, norma dan nilai sosial, peranata sosial, perilaku menyimpang, kontrol sosial, stratifikasi sosial, diferensiasi sosial, dan kelompok sosial, dinamika, kependudukan, gender, dan perubahan sosial. Bahan kajian materi pembelajaran yaitu pengertian, perkembangan peranan sosiologi, interaksi sosial, norma dan nilai peranata sosial, perilaku menyimpang, kontrol sosial, stratifikasi sosial, dan diferensiasi sosial dan kelompok sosial.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhdi Latif SOS MSI selaku pengampu mata kuliah pengantar ilmu sosiologi akan menyampaikan rencana pembelajaran semester. Capaian pembelajaran CP Prodi yang dibebankan pada mata kuliah ini itu pertama, S1 menginternalisasikan nilai-nilai Pancasila dan manifestasi nilai Waskah dalam kehidupan pribadi dan sosial. P1 menerapkan konsep dasar moral, politik, hukum, HAM, dan ketatanegaraan dalam pemecahan masalah secara logis dan yuridis formil. KU2 mampu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi serta pembelajaran sepanjang hayat. Adapun sub CPMK, indikator kriteria bentuk penilaian, metode pembelajaran, dan materi pembelajaran. Minggu pertama, sub CPMK, mahasiswa mampu menguraikan perkembangan dan peranan sosiologi. Indikator, setelah mengikuti perkuliahan mahasiswa dapat diharapkan menjelaskan pengertian sosiologi, perkembangan sosiologi, dan peranan sosiologi, serta interaksi dan tindakan sosial. Kriteria penilaian, format penilaian yaitu kuis, pos, dan tes. Metode pembelajarannya, ceramah, diskusi, dan tanya jawab. Dan materi pembelajaran, pustaka referensi yaitu pengertian sosiologi, perkembangan sosiologi, peranan sosiologi, dan interaksi dan tindakan sosial. Yang kedua, mahasiswa mampu menguraikan interaksi dan tindakan sosial. Diharapkan setelah mengikuti perkuliahan, mahasiswa diharapkan dapat menjelaskan pengertian sosiologi, perkembangan sosiologi, peranan sosiologi, interaksi, dan tindakan sosial. Bentuk perkuliahannya itu format penilaian kuis, pos, dan tes. Presentasi, tanya jawab, dan diskusi, dan literatur pustakanya itu pengertian sosiologi, perkembangan sosiologi, peranan sosiologi, dan interaksi, tindakan sosial. Yang ketiga, mahasiswa dapat memahami norma dan nilai sosial, sehingga diharapkan dapat menjelaskan, mengkaji, dan mendiskusikan norma nilai sosial. Bentuk non-tes, format penilaian kuis, pos, dan tes. Presentasi, tanya jawab, dan diskusi, norma dan nilai sosial, proses sosial, sosialisasi, dan pembentukan kepribadian. Yang keempat, mahasiswa dapat memahami proses sosial,
dan sosialisasi dan pembentukan kepribadian. Setelah mengikuti perkuliahan, mahasiswa diharapkan dapat menjelaskan tentang proses sosial, menjelaskan tentang sosialisasi. Adapun kriteria dan bentuk penilaiannya yaitu bentuk non-tes, format penilaian quiz post, dan metode pembelajaran yang dilakukan yaitu presentasi, tanya jawab, dan diskusi. Adapun daftar pustakanya, materi pembelajarannya yaitu proses sosial, sosialisasi, dan pembentukan kepribadian. Yang kelima, mahasiswa dapat menguraikan perilaku menyimpang. Sehingga setelah mengikuti perkuliahan, mahasiswa diharapkan dapat menguraikan pengertian perilaku menyimpang, menguraikan macam-macam perilaku menyimpang, dan bentuk pembelajarannya itu non-tes, format, penilaian quiz post dan tes, presentasi, tanya jawab, dan diskusi, pengertian perilaku menyimpang, dan macam-macam perilaku menyimpang. Keenam, mahasiswa dapat memahami dan menguraikan kontrol sosial sistem sosial. Setelah mengikuti perkuliahan, mahasiswa diharapkan dapat menjelaskan tentang kontrol sosial sistem sosial, dan setelah mengikuti perkuliahan, mahasiswa dapat diharapkan menjelaskan yaitu stratifikasi dan stratifikasi sosial. Yang ketujuh, mahasiswa mampu menguraikan dan memahami, sehingga setelah perkuliahan diharapkan dapat menjelaskan apa itu stratifikasi dan stratifikasi sosial. Pertemuan ke-9, Sub CPMK, mahasiswa mampu menguraikan dan memahami diferensiasi sosial dan kelompok sosial. Indikatornya setelah mengikuti perkuliahan, mahasiswa diharapkan dapat menjelaskan apa itu diferensiasi sosial dan kelompok sosial. Kriteria bentuk penilaian yaitu bentuk non-tes, format penilaian quiz, post, dan tes. Adapun metode pembelajarannya yaitu presentasi, tanya jawab, dan diskusi. Referensi dari materi pembelajarannya yaitu diferensiasi sosial dan kelompok sosial. Pertemuan ke-10, mahasiswa mampu menguraikan dan memahami hubungan antar kelompok dan mobilitas sosial. Indikatornya setelah mengikuti perkuliahan, mahasiswa diharapkan dapat hubungan antar kelompok dan menjelaskan mobilitas sosial. Adapun kriteria dan bentuk penilaian, bentuk non-tes, format penilaian quiz, post, dan tes. Adapun metode pembelajarannya yaitu presentasi, tanya jawab, dan diskusi. Referensi materi pembelajarannya yaitu hubungan antar kelompok dan mobilitas sosial. Pertemuan ke-11, mahasiswa mampu menguraikan peranata sosial dan perilaku kolektif dan gerakan sosial. Setelah mengikuti perkuliahan itu, mahasiswa diharapkan dapat memahami peranata sosial dan perilaku kolektif dan gerakan sosial. Bagaimana bentuk penilaiannya itu non-tes, format penilaian quiz, post, dan tes. Adapun metode pembelajarannya yaitu presentasi, tanya jawab, dan diskusi. Dan referensi yang dipakai adalah peranata sosial, perilaku kolektif, dan gerakan sosial. Pertemuan ke-12, mahasiswa mampu memahami dinamika kependudukan. Setelah mengikuti perkuliahan, mahasiswa diharapkan dapat menjelaskan dinamika kependudukan. Bentuk non-tes, format penilaian quiz, post, dan tes. Metode pembelajarannya yaitu presentasi, tanya jawab, dan diskusi. Dan referensi yaitu dinamika kependudukan. Pertemuan ke-13, mahasiswa mampu menguraikan dan memahami gender. Mahasiswa diharapkan setelah mengikuti perkuliahan itu dapat menjelaskan gender dan kajian tentang perempuan. Adapun kriteria bentuk penilaian yaitu bentuk non-tes, format penilaian quiz, post, dan tes. Dan metode pembelajarannya yaitu presentasi, tanya jawab, dan diskusi. Dan kajian referensinya yaitu gender dan kajian tentang perempuan. Pertemuan ke-14, mahasiswa mampu menjelaskan tentang perubahan sosial. Setelah mengikuti perkuliahan, mahasiswa diharapkan dapat menjelaskan apa itu perubahan sosial. Kriteria pembentuk penilaian yaitu bentuk non-tes, format penilaian quiz, dan post-tes. Adapun metode pembelajarannya yaitu presentasi, tanya jawab, dan diskusi. Adapun referensinya yaitu pengertian perubahan sosial, faktor-faktor perubahan sosial. Pertemuan ke-15, mahasiswa mampu menjelaskan tentang perubahan sosial. Lanjutan dari pertemuan ke-14,
Setelah itu mengikuti perkuliahan mahasiswa dapat diharapkan menjelaskan apa itu perubahan sosial. Adapun kriteria bentuk penilaiannya yaitu bentuk non-tes, format penilaian kuis pos dan tes, dan metode pembelajarannya itu presentasi, tanya jawab, dan diskusi. Adapun referensi atau materi pembelajarannya itu pengertian perubahan sosial, faktor-faktor perubahan sosial. Pertemuan ke-16 adalah evaluasi akhir semester. Terima kasih. Kurnia, ini saya lihat mata kuliahmu ada beberapa yang kurang bagus nilainya. Ada yang nilai B dan sebagian juga nilai A. Kenapa bisa nilai B ini ada dua, saya lihat mata kuliah bahasa Indonesia sama pengantar ilmu kesejahteraan sosial. Apakah kau memang jarang masuk atau apa masalahnya? Jarang masuk, Pak. Alasannya? Karena biasa bentrok dengan kerjaan. Oh, jadi selama ini kau kerja juga? Ya. Kerja di mana? Di kafe, Pak. Oh, gitu. Tapi nanti untuk semester berikutnya, kira-kira masih adakah peluang untuk bentrok lagi mata kuliah dengan pekerjaanmu? Sepertinya tidak, Pak. Oh, sudah berapa lama kau kerja di situ, di kafe? Ada beberapa bulan, hampir di 1 tahun, Pak. Oke. Ya, saya berharapnya saya sebagai PA-mu, penasihat akademikmu, menjadi orang tua di kampus juga, supaya kedepannya semester berikutnya diperhatikan nilai kurang bagus itu. Ya, Pak. Saya sangat berharap nilai B ini sudah tidak ada lagi untuk semester berikutnya, Ya, oke. Brite, Iya, Pak. sudah berapa mata kuliah yang kau lulus, Brite? Sudah 6, Pak. Bagaimana ini sih nilaimu banyak yang kurang bagus ini? Itu saya kurang Pak, kurang fokus Alasannya? karena banyak yang kurus dalam ini urusan keluarga, Pak. Oh, begitu. Iya, Pak. Nanti semester berikutnya usahakan kembangkan lagi, Bisa, Pak. Bisa berubah. Insya Allah bisa, Pak. Oke. Iya. Catatan, CP lulusan Prodi, CPL Prodi adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap lulusan ULM yang merupakan internalisasi manifestasi dari sikap penguasaan pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan jenjang prodinya yang diperoleh melalui proses pembelajaran. CP lulusan yang dibebankan pada mata kuliah adalah beberapa capaian pembelajaran lulusan program studi CPL Prodi yang digunakan untuk pembentukan pengembangan sebuah mata kuliah. Yang ketiga, CP mata kuliah CPMK adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CP lulusan yang dibebankan pada mata kuliah. Keempat, sub CP mata kuliah. Sub CP PMK adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CP mata kuliah CPMK yang dapat diukur atau diamati dan merupakan kemampuan akhir tahap pembelajaran yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran.